Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai hubungan Indonesia-Israel. Intel Indonesia pernah dilatih Israel. על הרחבה של הסכמי אברהם. אני מעולם לא הסתרתי שיש סדרה של מדינות יעד, סעודיה היא הראשונה שבהם, גם אינדונזיה, גם מדינות אחרות, זה כולן מדינות שישראל מעוניינת שיהיה לה הסכמי שלום. Indonesia memang tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi ini bukan berarti Indonesia sama sekali tak pernah berhubungan dengan negeri Zionis tersebut. Sekurangnya di masa paling awal Orde Baru, Presiden Soeharto pernah menghubungi Israel yang direspon dengan pengiriman tim Mossad dari Singapura ke Jakarta. Tujuan mereka adalah melatih intelijen Indonesia secara khusus untuk melacak para anggota PKI. Fakta ini dijabarkan oleh Dan Rafif dan Yossi Melman, dua wartawan berdarah Israel, dalam buku berjudul Every Spy A Prince: The Complete History of Israel Intelligence Community. Lembaga intelijen resmi Indonesia waktu itu adalah Badan Koordinasi Intelijen Negara atau yang disebut dengan BAKIN. Bagaimana sejarah perkembangan badan intelijen tersebut? Sutopo memulai karir di BAKIN pada tanggal 10 Maret 1969. Sutopo termasuk dalam kelompok inti di sekitar Pak Harto pada pertengahan 70-an. Di bawah Sutopo terdapat dua deputi operasional, yang keduanya alumni polisi militer. Deputi 1, Brigjen Purwosuno, bertugas menangani masalah-masalah keamanan negara. Adapun Deputi 2 adalah Kolonel Nikleni Sudarjo, sosok yang ternyata pemain penting dalam intelijen militer. Pada awal 1965, Nikleni mengawasi pembentukan suatu unit intelijen khusus di tubuh polisi militer. Unit bernama Detasemen Pelaksana Intelijen Polisi Militer itu memiliki tujuan tidak tertulis untuk melacak jejak para anggota PKI. Pada perjalanannya, terbentuklah suatu formasi unik dalam unit diresmikan pada tanggal 16 November 1968. Namanya Satuan Khusus Pelaksana Intelijen atau Satsus Pintel, atau populer disebut dengan Satsus Intel. Uniknya lagi, satuan mata-mata memperoleh bantuan sejumlah negara, sebut saja seperti Amerika. Selain penyediaan dana operasi, Amerika Serikat juga memberikan pelatihan-pelatihan. Pada September 1969, CIA mengirim instruktur kawakan Richard Fortin untuk memberikan pelatihan teknik pengintaian dasar selama 2 minggu. Materinya mencakup keahlian bagaimana membuntuti kendaraan diam-diam, menyamar dan menangani para agen. Meskipun sponsor utama Amerika Serikat bukanlah satu-satunya pihak asing yang memberikan bantuan kepada Satsus Intel. Pada akhir 1969, Dinas Intelijen Inggris MI6 mengirimkan seorang personil untuk memberikan pelatihan cara menangani agen. Pada November 1970, seorang warga Inggris, Anthony Tingle, juga datang memberikan pelatihan selama 4 minggu mengenai teknik pengumpulan informasi. Jika paspornya diabaikan, Tingle sebenarnya seorang brigadir Israel berusia 50 tahun dan bekerja untuk Badan Intelijen Israel, Mossad. Dilatih agen Israel bukanlah perkara yang mudah. Indonesia negara dengan penduduk mayoritas muslim dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Nikleni berkeras mendatangi instruktur dari Israel karena intel Israel adalah yang terbaik di dunia. Selanjutnya, pada awal 1983, seorang penasehat Israel tiba di Jakarta untuk mengajarkan teknik intelijen kepada 5 penjabat junior terpilih guna penugasan di luar negeri. Pada Juli, kandidat BAKIN gelombang pertama mengunjungi Israel untuk mendapatkan pelatihan tambahan selama 6 minggu tentang cara menangani agen. Pelatihan ini menekan aspek improvisasi. Demikian pembahasan mengenai hubungan antara Israel dan Indonesia.
Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar.